Ya, Smart People, jumpa lagi bersama saya, Ririn Agustarini, dan saya akan mengajak Anda untuk memasuki dunia iptek, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah sebuah tayangan talk show yang akan membicarakan hal-hal teraktual dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tentu saja segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Bicara iptek, sadar iptek, inilah Iptek Talk. Ya, Smart People, saya Ririn Agustarini. Kita jumpa lagi dalam Iptek Talk untuk episode kali ini. Mungkin Anda sudah cukup sering mendengar yang disebut dengan global warming. Nah, ini merupakan salah satu tanda meningkatnya suhu permukaan bumi, dan ini merupakan tanda-tanda adanya climate change atau perubahan iklim. Tapi apakah Smart People tahu bahwa perubahan iklim pun juga ada standarnya? Untuk itu kita sudah didampingi oleh narasumber yang sangat kompeten sekali. Ada Dr. Bambang Setiadi, Kepala Badan Standarisasi Nasional BSN. Apa kabar, Pak Bambang? Kabar baik, Mbak Ririn. Smart People, apa kabar? Dan juga Dr. Edwin Aldrian, Bachelor Engineer, Master of Science, Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Dr. Edwin, apa kabar? Apa kabar Mbak Ririn, dan salam jumpa Smart People. Ya, baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa global warming ini banyak sekali, atau belakangan ini kita sudah mendengar. Tapi sebetulnya apa nih? Global warming itu apa? Climate change itu apa? Mungkin pertanyaan pertama ini saya tunjukkan dulu untuk Dr. Edwin. Bisa dijelaskan? Ya, baik Smart People. Banyak salah konsepsi di antara kita semua. Mana yang menyebabkan antara telur dan ayam untuk global warming dan climate change. Okay. Jadi sebenarnya climate change itu disebabkan oleh global warming. Oh. Yang mana global warming itu mayoritas diakibatkan karena akumulasi gas-gas rumah kaca yang kita sendiri produksi sebagai umat manusia. Akibatnya terjadi pemanasan di atmosfer. Kenapa? Karena gas rumah kaca seperti istilahnya itu. Jadi kalau saya ambil contoh kayak kita di siang hari di dalam mobil, kita terperangkap, maka sinar matahari akan memanaskan ruang di dalam kita, tetapi panas itu tidak keluar. Jadi hal seperti itulah yang menyebabkan terjadinya kelebihan energi di atmosfer. Nah, kelebihan energi ini kemudian akan ditransformasikan dalam bentuk perubahan energi lain, seperti lebih banyak hujan, seperti energi potensial, lalu lebih banyak angin kencang, seperti energi gerak, dan juga terakhir adalah energi panas, seperti terjadi peningkatan suhu bumi yang semakin tinggi ya. Lalu juga es di kutub mencair. Dan tinggi muka air laut meningkat. Ya. Oke, jadi berarti global warming lah yang menyebabkan climate change begitu ya. Jadi bukannya terbalik ya. Oke, nah kemudian bagaimana itu bisa terjadi? Tadi juga sudah sedikit dijelaskan karena kita juga begitu kan, perubahan alam ini terjadi. Tapi kalau untuk standar perubahan iklim, mungkin pertanyaan saya berikutnya ke Pak Bambang nih. Ini apa sebetulnya distandarisasi itu apa ya Pak ya? Penyebab daripada global warming tadi adalah semua negara di planet ini. Nah, pertanyaan yang sangat mendasar itu adalah ketika coba dihitung, negara-negara ini ada yang menyumbang besar, ada yang menyumbang kecil. Nah, Indonesia itu adalah negara yang sekarang katakanlah dinyatakan sebagai negara penyumbang terbesar. Nah, seluruh dunia sekarang membuat sebuah perencanaan supaya sumbangan-sumbangan terhadap global warming ini semua negara menurun. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur supaya greenhouse gases itu sumbangan itu turun. Nah, di dunia ini ada organisasi namanya organisasi ISO, International Standard Organization. Nah, organisasi itu membuat standar-standar yang intinya untuk kepentingan pertama keselamatan, keamanan, dan kesehatan, dan juga lingkungan. Nah, karena tersangkut dengan lingkungan, maka ISO itu juga membuat standar terkait dengan greenhouse gases. Standar itu dibuat lama, mulai dari Oktober 2002 sampai di launching atau diberikan kepada dunia tahun 2006. Jadi itu
sebuah standar yang prosesnya lama melibatkan banyak negara. Jadi sekarang di dunia ini sudah ada standar. Standar ini sangat penting karena dengan sebuah standar pengukuran greenhouse gases, kita punya pertama bagaimana cara mengukur yang bisa dipahami. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat atau transparansi cara mengukurnya. Kemudian di dunia ini akhirnya akan bisa disepakati sebuah metode pengukuran greenhouse gases yang bisa dijadikan metode bersama. Itulah inti daripada standarnya greenhouse gases. Oke. Standar itu ISO 14064, 14065 itu standarnya. 14064, 14065 ya. Nah, berarti ini seluruh dunia yang ada di permukaan bumi ini ya harus melakukan standarisasi ini berarti ya? Sifatnya sih tidak. Seluruh negara. Ya, sifatnya tidak wajib tapi volunteer. Oh. Sifatnya sukarela. Sukarela. Jadi ISO itu sifatnya menyediakan sebuah standar, silakan. Tapi bagi Indonesia kita berpikiran ini sangat penting. Penting ya. Karena itulah apalagi standar itu sudah diadopsi salah oleh. satunya. Ya, karena itulah Indonesia sudah mengadopsi dan itu sudah menjadi standar nasional Indonesia ISO istilahnya. Standar Nasional Indonesia ISO. Jadi SNI ISO 14064, 14065. Oke, SNI ISO 14064, 14065. Kalau kita ada standarisasi, berarti kan juga harus ada sosialisasinya ke masyarakat. Ya. Bagaimana cara BSN melakukan sosialisasi ini supaya masyarakat juga tahu bahwa dan ikut berperan serta tentu saja karena ini kan membutuhkan juga peran serta dari masyarakat semua kan. Standar itu sendiri sekarang tahapnya oleh BSN bukan hanya mau disosialisasikan, tapi masih kita kritisi. Kita kritisi karena di dalam standar itu tidak membuat pengukuran yang sangat penting, yaitu deforestasi. Karena itu kita baru saja selesai melakukan sebuah pertemuan internasional, konferensi, mengundang negara-negara Afrika, ada Ghana, ada Colombia, ada Papua New Guinea, ada Jepang. Kita bicara mengenai bagaimana menambahkan masalah deforestasi itu dalam standar greenhouse gases. Dan itu sangat penting. Dan kita sedang menuju tahap mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan pengukuran deforestasi untuk kemudian saatnya nanti kita minta kepada ISO untuk dijadikan sebuah bagian daripada standar itu. Oke, baik. Nah, Pak Edwin, setelah isu global warming ini mencuat, begitu kan, baru sepertinya kita terhenyak dan smart people juga mungkin merasa baru disadarkan gitu kalau apa yang selama ini kita lakukan berdampak sekali untuk bumi kita ini begitu. Nah, dengan apa yang juga sekarang kita sudah lakukan, kita sudah mulai melakukan penanaman pohon, juga hutan dan lain sebagainya. Ini baru berapa lama lagi efeknya ini bisa kita rasakan? Berapa persen kita bisa menolong bumi ini untuk saat ini? Jadi mungkin saya tadi ingin menambahkan Pak Bambang. Ya, boleh silakan. Dalam bukunya Al Gore itu Inconvenient Truth, dia sebutkan ada dua penyebab utama dari pemanasan global, yaitu pertama populasi. Karena sumbangan tiap orang dalam hal konsumsi dan pemakaian energi itu menyumbang paling tidak pada gas rumah kaca konsentrasi di atmosfer. Yang kedua adalah teknologi. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya disinilah masuk standar itu, karena yang ingin dicapai dalam manajemen perubahan iklim secara global itu adalah kita akan menuju pada low carbon development society. Karena ditenggarai karbon itulah yang menyumbang pada gas rumah kaca itu. Nah, untuk menuju ke arah itu tentu saja perlu ditetapkan aturan-aturan untuk bagaimana society itu berkembang, lalu pemakaian teknologi mana yang rendah emisi dan sebagainya. Seperti misalnya lampu pijar diganti dengan lampu TTL gitu. Dari minyak tanah menjadi LPG. Ini kan semuanya ini dalam kebutuhan masyarakat ini perlu adanya standar-standar. Jadi selain dari standar pengukuran karbon itu sendiri yang wajib kita punyai, juga dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, dari sejak dia di rumah pergi ke kantor, mana kan dia naik mobil, kita perlu standar juga, standar bahan bakar, standar emisi seperti emisi gas buang dan sebagainya. Banyak sekali, jadi yang perlu kita standarisasi. Jadi day to day basis kita pun juga itu harus distandarisasi juga ya, kegiatannya. Nanti by the end mungkin seperti yang Mbak Ririn tanya tadi, apabila masyarakat ini sudah semuanya menuju low carbon, kita perlu sadari bahwa karbon itu di atmosfer itu tahan 150 hingga 200 tahun. Jadi perlu waktu lama agar hasil dari standar ini menetralisir iklim bumi. Jadi
kalau tidak mulai sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Gitu. Sebagainya gitu ya. Oke, baik. Nah, dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, Smart People, mungkin kita juga sudah sedikit banyak mendapatkan gambaran apa yang harus kita perbuat dari sekarang, begitu kan? Contohnya saja mungkin dari rumah ya, Pak Edwin ya. Iya. Dari sehari-hari rumah mungkin, dari mulai pembuangan Pembuangan sampah. Lalu juga kan sebenarnya standar ditetapkan oleh Pemda itu sudah ada, bahwa yang boleh dibangun daerah adalah berapa, sisanya hijau. Gitu. Tapi kebanyakan kita juga melanggar. Gitu. Nah, makanya tadi seperti Pak Bambang sampaikan, perlu sosialisasi terus-menerus bahwa ada kesadaran dari masyarakat bahwa kita nih sudah saatnya lah secara global menuju pada low carbon society Itu tadi ya, baik. Jangan kemana-mana Smart People, kita jeda dulu sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi, jadi tetap saksikan Iptek Talk. Selamat memperingati Hari Standar Dunia 2010. Baik Smart People, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung saja lanjutkan obrolan kita kali ini. Nah, Pak, untuk mensosialisasikan, sekarang ini kan masih dalam tahap kritisi ya. Tentunya juga perlu proses dan perlu waktu yang agak sedikit lama gitu untuk melakukannya. Tapi kendala-kendala yang paling utama yang dihadapi oleh BSN untuk standarisasi iklim, terutama kita bicara sekarang ini? Standarisasi iklim itu pertama yang kami rasakan adalah pelajaran mengenai standarisasi itu sendiri itu hampir tidak ada di universitas. Jadi kita hampir tidak pernah menerima ada satu kuliah mengenai standarisasi. Karena itu BSN mulai dengan menaikkan kerjasama dengan 21 universitas untuk memberikan pemahaman apa sih standar, bagaimana standar itu diproses, bagaimana standar itu dikenalkan di dunia, bagaimana standar itu disusun dan sebagainya. Jadi selama ini tidak pernah ada pembelajaran mengenai memang saya standarisasi. kira kita sangat minim. Padahal sejarah-sejarah negara yang maju di bidang standarisasi, sejarahnya mulai dari pendidikan standarisasi. Jadi sosialisasi mengenai standar greenhouse gases ini harus melalui beberapa track. Track pertama saya sudah menyerahkan kepada 2 orang menteri, yaitu Menteri Riset dan Teknologi dan juga Menteri Lingkungan Hidup. Saya melaporkan Indonesia sudah punya standar nasional Indonesia ISO, SNI ISO 14064 mengenai greenhouse gases, itu bisa dimanfaatkan bersama. Kemudian yang kedua, kita juga mulai membuka wacana kerjasama dengan universitas-universitas yang menyangkut standar, seluruh standar termasuk standar greenhouse gases. Itu yang sasaran kita pertama. Jadi dari langkah awalnya secara dini kita harus memasyarakatkan itu melalui forum-forum seperti universitas, seminar dan lain sebagainya mungkin ya. Oke, karena memang kita mungkin juga merasakan ya Smart People ya, minim sekali memang informasi mengenai, bahkan baru tahu barangkali kalau ternyata perubahan iklim itu ada standarisasinya begitu. Baik, nah kemudian kalau standarisasi ini sudah bisa diberlakukan, apa yang bisa kita rasakan? Jadi yang sangat penting dari penerapan standar itu adalah cara mengukurnya kita pahami gitu. Jadi mereka kan bilang, oke, Indonesia akan kita beri, katakanlah ada negara yang akan membantu Indonesia mengurangi emisi karbon atau mengurangi greenhouse gases. Mereka akan bilang, tapi ngitungnya harus pakai standar yang ini loh. Nah itu. Dia bisa menawar untuk melakukan kerjasama itu. Aku akan bantu Indonesia untuk mengurangi itu. Silahkan caranya ini, tapi cara ngukurnya itu harus menggunakan standar ini. Nah itu kalau kita nggak paham, kita nggak bisa. Jadi mungkin saya tambahkan. Silakan Pak Edwin. Kan namanya tadi di industri, biasanya sasarannya industri. Dalam salah satu insentif perubahan iklim itu mereka ada namanya program CDM. Clean Development Mechanism. Clean Development Mechanism. Jadi mekanisme pembangunan bersih. Nah itu mereka akan memberi subsidi pada industri-industri yang tadinya kotor itu ibaratnya emisinya jor-joran, jadi yang lebih clean. Nah itu tentu saja dalam penerapannya seperti Pak Bambang tadi, mereka bilang, kita akan memberi teknologi, termasuk di dalamnya standar-standar itu. Tapi pertanyaan kita adalah kita harus hati-hati juga gitu. Apakah standar ini resmi dan sebagainya, dan harus ada konsekuensinya penerapan standar ini pada sistem industri kita, labor atau buruh kita dan sebagainya gitu. Nah itu dia. Kalau